Lalu seperti apa penanganan pasca gempa di NTT? Kita sudah terhubung bersama dengan Eliazar Balo, jurnalis Transmedia yang berada di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Eli, bagaimana kondisi terkini penanganan korban di sana? Apakah seluruh kebutuhan ini sudah terpenuhi atau masih ada yang minim tersedia? Selamat sore, Mevri. Saat ini saya berada di titik pengungsian terpusat di Kota Maumere, yakni di Gelora Samador Maumere. Dan di sini ada 1.203 pengungsi yang sejak tanggal 15 Agustus lalu mengungsi akibat gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores. Dan untuk kebutuhan dari para pengungsi sendiri memang kalau mau dilihat masih banyak kekurangan seperti kurangnya MCK ataupun sanitasi dan juga air bersih yang memang sangat dirasakan oleh para pengungsi di tempat ini, Mevri. Dan memang kalau dilihat dari jumlahnya juga menurut keterangan beberapa warga dan juga petugas di sini itu hanya 8 toilet yang tersedia. Begitupun dengan kebutuhan air di sini harusnya 18.000 liter per hari, hanya tersedia 16.000 liter sehingga mengakibatkan masyarakat pun harus mengantri. Dan untuk membantu penyelesaian air bersih atau penyediaan air bersih di lokasi ini, aparat Polres Sika itu membantu dengan mobil water cannon yang ditaruh di kamp pengungsi ini selama 24 jam, Mevri. Baik, artinya upaya-upaya terus juga dilakukan ya, selain tadi adanya bantuan mobil dari polisi begitu, apalagi upaya yang dilakukan aparat terkait untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang ada di sana, Eli? Kalau untuk pemenuhan kebutuhan itu memang kalau kita lihat sampai saat ini memang masih belum maksimal ya, karena menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus, yang kami wawancarai beberapa waktu yang lalu, bahwa usulan-usulan seperti sanitasi atau ketersediaan sanitasi atau air untuk ditambah sampai saat ini belum juga dipenuhi oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah ataupun BPBD di sini, sehingga ini mengakibatkan para pengungsi sudah mulai terkena penyakit seperti ispa dan diare. Dan menurut dia adalah diare yang cukup naik signifikan, yaitu mencapai 12 orang itu pada hari Jumat kemarin, dan itu memang sudah langsung dilokalisir untuk mereka diobati, Mevri. Baik, kalau saya lihat dari gambar-gambar yang Anda kirimkan juga adalah bagaimana kemudian di pengungsian tidak hanya orang dewasa tapi juga ada anak-anak. Apakah anak-anak ini juga mulai mengalami atau menyatakan keluhan-keluhan masalah kesehatan seperti yang tadi Anda sebutkan? Iya, benar sekali, Mevri. Jadi memang kalau untuk 12 orang itu semuanya anak-anak, karena memang ketersediaan sanitasi di sini sangat terbatas, yaitu hanya 8 toilet yang disediakan dan juga air yang sangat terbatas, hanya bisa memenuhi kurang lebih 16.000 liter, sedangkan kebutuhan dari para pengungsi dibandingkan dengan total pengungsi yang sebanyak 1.203 itu sangat kurang ideal. Karena menurut daripada Kepala Dinas Kesehatan itu mengatakan bahwa untuk idealnya satu toilet itu hanya bisa digunakan oleh 20 sampai 50 orang. Tetapi saat ini yang terjadi adalah 1 berbanding 100 ataupun 100 lebih. Karena yang tersedia dari 10 itu 2 mengalami kerusakan atau macet dan hanya bisa digunakan 8. Nah, 8 toilet ini mengakibatkan masyarakat itu kadang harus berangkat atau pergi meminjam di warga sekitar di Gelora Samador ini ataupun ke musola maupun masjid atau rumah ibadah yang lainnya yang berdekatan dengan tempat ini, Mevri. Baik, Eli, di tengah adanya keluhan masalah kesehatan yang sudah mulai dilaporkan oleh para pengungsi yang ada di lokasi Anda berada saat ini, apakah kemudian juga tindakan dari tenaga kesehatan di sana dinilai sudah cukup memenuhi? Kalau untuk tenaga kesehatan sendiri, memang di sini Dinas Kesehatan Kabupaten Sika mendirikan 1 posko kesehatan dengan 8 petugas yang dijalankan secara bergantian, yaitu mereka bergantian ataupun shift-shiftan di dalam melaksanakan ataupun bertugas di pos kesehatan. Dan memang dalam beberapa hari terakhir atau 3 hari terakhir ini, seperti dari hari Jumat hingga hari saat ini, memang cukup banyak keluhan masyarakat khususnya di ispa dan diare. Dan khusus diare itu dialami oleh anak-anak, dan di lokasi ini juga ada
kurang lebih atau sekitar 331 anak-anak, balita ada 132 dan juga 27 bayi. Dan ini sangat memungkinkan anak-anak di sini dengan tidak adanya atau kurangnya sanitasi dan juga pembuangan limbah ini bisa menjadi sumber penyakit diare bagi para pengungsi, khususnya anak-anak di pengungsian Samanhur ini. Mevri. Baik, artinya penanganan atau memastikan bahwa sanitasi bisa berjalan setidaknya bagi mereka yang ada di pengungsian ini menjadi salah satu fokus utama yang harusnya dipikirkan ya oleh aparat terkait mengingat sudah mulai banyak yang mengeluhkan penyakit. Terima kasih banyak atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selamat kembali menjalankan tugas. Selalu aman selama berada di sana kepada jurnalis Transmedia Eliezer Balo melaporkan langsung dari Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara.